Aku baru saja genap 20 tahun waktu itu. Usia sudah dianggap dewasa, tapi pikiranku masih penuh angin liar. Separuh pikiranku berkutat bagaimana caranya bersenang-senang dengan teman-teman laki-laki, separuh lainnya bagaimana bisa nongkrong bareng cewek. Di masa itu, ibuku tiba-tiba bilang, "Nak, besok ada tamu, teman lama ibumu." Aku hanya mengernyit kecil. Aku pikir, biasa saja. Ibu punya banyak teman seperti jamur setelah hujan. Kadang satu, kadang lain. Ada yang berjilbab, ada tetangga dari kantor. Biasanya mereka sama saja, membosankan, banyak mengeluh tentang hidup, doyan ngopi di dapur sambil mengurus anak orang. Tapi ternyata, yang ini berbeda. Dia masuk, aku langsung tahu ada yang tak biasa. Penampilannya sekitar umur 40 lewat sedikit, tapi matanya, sumpah, matanya itu seperti yang cuma kulihat di film-film. Dalam, gelap, penuh pengalaman, bukan mata biasa yang selalu penuh beban hidup. Matanya seperti predator yang sudah lama melihat kesalahan orang lain dan tahu cara memanfaatkannya. Tubuhnya bukan lagi gadis muda, tapi penuh karakter. Pinggulnya melebar alami, dadanya terjaga bentuknya, dan posturnya tegak. Kamu tahu, ada perempuan yang tak bisa kamu pandang dengan mata penuh cinta, tapi sulit juga melepaskan pandangan karena mereka punya kekuatan asli. Ibu mulai ceria. "Ini Lena, teman lama ibu. Kita sudah melewati banyak hal bersama." Lena tersenyum, tapi senyum itu aneh, seperti ramah tapi menyimpan rahasia. Tatapannya jatuh padaku lebih lama dari yang seharusnya. Ibu tidak sadar. Dia sibuk menyiapkan teh dan kue, sementara aku berdiri, merasa ada yang berdegup kencang dalam dada. Kami duduk di meja makan, ibu mulai membicarakan hal biasa, kerjaan, tetangga, harga-harga. Tapi Lena tiba-tiba melontarkan komentar yang membuatku ternganga. Tentang penjara, tentang orang-orang yang pernah menjebakku. Semua diucapkan dengan santai, seperti sedang cerita belanja ke pasar. Aku pura-pura tenang, tapi hatiku bergejolak. Saat ibu sibuk di dapur, Lena dengan lihai menyalakan rokok di dekat jendela, lalu menoleh padaku dan berkata, "Kamu, ya, umur 20, masih muda, tapi sudah pria." Aku hampir tersedak teh. Dari dirinya bukan hanya bau rokok, tapi ada aroma parfum tajam, murah meriah, tapi anehnya pas dengan karakternya. Campuran itu, rokok, parfum, tawanya, meresap sampai ke kulitku. Aku mencoba bercanda, bilang aku masih bodoh. Dia balas, bodoh atau tidak, yang penting punya nyali, sisanya bisa diatur. Aku tahu, percakapan ini akan jadi menarik. Dia tak segan melontarkan kalimat yang biasanya perempuan biasa takkan berani katakan di depan anak orang. Dia bahkan bisa bertanya langsung, "Kamu punya pacar?" Dan tatapan matanya membuatku sadar, bukan cewek yang dia incar, tapi aku. Aku mulai merasa masa lalu Lena bukan menakutkan, malah menggelitik rasa penasaran. Siapa lagi di sekitarku yang berani bicara sejujur dia tentang hidup, tentang kotoran dunia dan orang-orang tanpa pura-pura. Dia nyata, dan itu membuatku takut sekaligus tertarik. Ibu pergi ke pasar, meninggalkan kami berdua. Aku duduk di sofa, mencoba menonton TV, tapi Lena duduk berhadapan, kaki terulur, menatapku seperti menimbang mau bicara atau tidak. Lalu dia terkekeh dan berkata, "Jangan pikir aku menakutkan, hidupku cuma berat." Saat itu aku berpikir, bagaimana jika, tapi segera kuusir pikiran itu. Ini teman ibuku, perempuan dewasa dengan masa lalu yang jika aku kenal lebih dalam, aku mungkin tenggelam. Itu baru permulaan. Lena tinggal lebih lama dari yang kukira. Ibu bilang, dia akan tinggal beberapa hari sampai urusannya selesai. Tapi hari-hari itu jadi tak berujung. Aku tidak keberatan. Apartemen kami besar, cukup untuk semua. Tapi terasa rumah ini berubah. Ibu tetap dengan rutinitasnya, kerja, mengurus kebun kecil, ngobrol dengan teman lewat telepon. Dia tak peduli ada orang baru dengan masa lalu dan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan tenang kami. Aku memperhatikan setiap gerak-gerik Lena. Dia berjalan di rumah seperti pemiliknya, tidak sombong, tapi percaya diri. Kadang dia keluar dapur dengan jubah mandi, dada sedikit terbuka, seolah tak peduli siapa yang melihat. Hal kecil, tapi bagi anak 20 tahun melihat itu membuat darahku berdesir lebih cepat. Dia merokok di dekat jendela, asapnya mengendap di gorden. Ibu cuma menghela napas. "Lena, kamu lagi."
Tapi dia hanya tersenyum sinis. Santai saja, rumahmu juga sudah bau asap tetangga. Aku memperhatikan dan berpikir, bagaimana dia bisa selalu selamat dari situasi apapun. Tapi terhadapku, dia punya cara khusus. Awalnya hanya komentar santai, kamu atlet, ya, bahu kamu kekar. Atau, kamu tumbuh dewasa di depan mata, ibu pasti bangga. Tapi kalimat itu selalu ada makna tersembunyi. Aku merasakannya, walau tak bisa jelaskan, seperti permainan. Dia bercanda, tapi matanya berkata lain. Suatu kali ibu minta aku bantu perbaiki kran. Aku merangkak di bawah wastafel, tangan penuh sabun, mengumpat pelan. Lena duduk di samping, mengamati. Diam dulu, lalu bilang, pria harus punya kepala dan tangan emas. Aku jawab, kalau kepalaku belum tahu, tanganku sih lumayan. Aku hampir menabrak pipa karena kaget. Dia tertawa, bilang jangan marah, cuma bercanda. Tapi aku tahu, dia senang memancing reaksiku. Ibu masuk, lihat kami, tanya. Sudah diperbaiki. Jantungku berdetak kencang, seperti ujian. Lena pura-pura polos, semua terkendali. Semakin lama dia tinggal, semakin aku sadar dia mengisi pikiranku. Saat kuliah, bayangannya hadir. Tawanya, tatapannya saat merokok. Aku bertanya pada diri sendiri, bodohkah aku? Ini teman ibu, wanita dewasa dengan masa lalu yang mungkin aku tak bisa pahami. Tapi tubuhku bicara lain. Suatu hari ibu pergi ke tetangga, Lena dan aku tinggal berdua. Dia duduk di dapur, memotong apel. Aku cuma ingin ambil air, tapi dia tiba-tiba menyerahkan sepotong apel. Coba, manis. Aku ambil, biasa saja. Tapi jari kami bersentuhan lebih lama dari seharusnya. Tatapannya menatap tepat ke mataku dengan senyum tipis. Ruangan tiba-tiba terasa sempit dan penuh sesak. Aku menghela napas, ucap terima kasih dan segera pergi, seperti anak kecil. Aku tahu dia bermain. Aku mengerti, tapi tak tahu batasnya. Kadang aku merasa dia akan melangkah lebih jauh dan semuanya akan jelas. Tapi sesaat kemudian dia bisa santai ngobrol harga sayur dengan ibu seolah tak ada permainan. Aku mulai merasa aneh. Lebih sering tinggal di rumah. Biasanya aku ingin keluar, berkumpul dengan teman, tapi sekarang aku ingin dekat dengannya. Mencuri pandang, mendengar suaranya. Malam-malam aku bertanya, apakah dia sengaja melakukan ini, atau aku yang sudah kehilangan arah? Suatu malam ibu pulang larut, bilang, aku lembur, kalian makan sendiri. Lena dan aku tinggal berdua. Televisi menyala, tapi kami tak mendengarkan. Dia duduk di dapur, merokok, memutar-mutar cangkir teh. Aku mendekat hanya karena sopan, tapi hatiku berdesir. Duduklah, katanya sambil menendang bangku. Kita bicara. Aku duduk. Diam sesaat. Dia menghembuskan asap ke jendela dan berkata, kamu kira aku menakutkan? Aku terdiam. Tidak, jawabku. Kamu berbeda. Dia tersenyum. Beda itu kata yang halus. Aku pernah mendekam 6 tahun. Tahu artinya. Aku diam. Artinya tidak ada dongeng, tidak ada pangeran. Hanya kotoran dan kenyataan. Kamu jadi busuk atau seperti aku. Aku menatapnya. Sadar tak ada rasa kasihan. Dia tak jadi korban. Bicara seperti ramalan cuaca. Ibu bilang, aku sudah berubah. Lena tertawa, matikan rokok, tatap aku. Tahu tidak, orang tidak berubah. Kita cuma terbiasa dengan setan-setan kita. Aku mengangguk, ingin tahu lebih banyak. Dia bilang, mungkin kamu tidak suka aku di sini. Aku heran, kenapa? Dia menyipitkan mata, santai saja. Katakan jujur, apakah kamu memikirkan aku? Aku tersedak udara, begitu saja, tanpa aba-aba. Aku jawab jujur, tapi tidak seperti yang dia kira. Dia tertawa. Aku jadi malu, seperti anak kecil yang diinterogasi. Dia menatapku dengan tenang, seperti menikmati membuatku gelisah. 20 tahun lalu aku juga 20, duduk begini dengan pria yang lebih tua. Mereka selalu bertanya, kapan? Aku jawab beragam, kadang, tidak pernah, kadang terlalu cepat. Aku mendengarkan, tubuhku gemetar. Ini bukan soal seks, tapi keterbukaan yang belum pernah kudapat. Dunia kampus, teman, cewek lain terasa seperti taman kanak-kanak dibanding ceritanya. Dia bilang, yang paling menakutkan bukan penjara, bukan pengkhianatan, tapi terbiasa hidup tanpa ilusi. Kamu lihat orang dan tahu dia bohong. Aku diam, bagaimana denganmu?
Dia sentuh jariku yang bersih. Tapi itu tidak lama, hidup akan menghancurkanmu juga, tinggal seberapa parahnya. Kata-katanya jadi ancaman, jadi ramalan. Aku bertanya-tanya, apakah aku seharusnya tidak duduk di sini, tapi aku tak bisa pergi. Kamu pintar, aku tahu. Ibumu bangga padamu, tapi kamu terlalu lembut. Yang lembut akan dihancurkan duluan. Aku mencoba bicara, tapi terhenti. Dia ambil cangkirku, teguk sedikit, letakkan kembali. Gestur itu terasa lebih intim daripada sentuhan manapun. Kami begadang sampai larut. Dia cerita tentang perjuangan mendapatkan rokok, kehilangan teman, pria yang berjanji menunggu tapi menikah dengan yang lain. Semua tanpa emosi berlebihan, seperti sudah menerima semuanya. Aku mendengarkan, mengangguk, merasa sesuatu dalam diriku retak. Aku tahu, di depanku adalah wanita yang tahu lebih banyak tentang hidup daripada seluruh universitasku, dan dia berbagi itu. Sebelum tidur dia bilang sesuatu yang terus membekas di kepala. Jangan percaya siapapun 100%. Termasuk aku, terutama aku. Lalu masuk kamar, aku duduk di dapur. Aku tidak bisa merokok, tapi malam itu aku ingin merokok, mengusir kekacauan dalam hati. Setelah malam itu, ada sesuatu yang berubah. Kami tidak bicara, tapi seperti ada tali tak terlihat mengikat kami. Aku masuk dapur, dia sudah di sana. Aku lewat, tatapannya seperti membakar kulitku. Ibu tidak sadar, tetap menjalani hidupnya. Kerja, telepon, gosip. Aku duduk di kamar, mengerjakan tugas. Lena datang, berdiri di pintu, menyandar, mata memerhatikanku. Aku angkat kepala. Kenapa? Kamu serius sekali, katanya sambil tersenyum menyipit. Aku gumam. Tugas kuliah. Dia berdiri di belakangku. Napasnya terasa, lalu tangan di bahuku. Sentuhan ringan tapi bulu kuduk berdiri. Keras kepala, katanya. Jangan takut hidup. Aku kaget tapi tak menghindar. Dia berdiri sebentar lalu pergi seperti tak terjadi apa-apa. Aku duduk, bertanya-tanya. Baru saja apa itu? Malam berikutnya ibu sudah tidur, aku ke dapur, lampu menyala. Lena duduk di meja, jubah mandi, kaki disilangkan. Ada bekas luka panjang di lututnya. Aku lihat, dia senyum sinis. Suka? Tanyanya. Aku tanya. Sakit? Sakit itu saat dikhianati. Sisanya bisa ditanggung. Dia naikkan jubah sedikit, seolah sengaja. Aku bingung harus lihat kemana, berusaha tenang tapi kupingku panas. Kamu merah? Katanya seperti anak kecil. Aku membantah. Dia tertawa pelan, membuat bulu kuduk berdiri. Dia beri aku gelas. Kami bersentuhan lagi, lebih lama dari seharusnya. Tatapannya dalam. Aku tahu dia bermain. Besoknya kami cuci piring bersama. Aku mencuci, dia mengelap. Dia mendekat, bahunya menyentuhku. Bau parfumnya yang tajam tapi murah itu memenuhi udara. Aku terpaku. Yang menakutkan, bisiknya. Aku lihat dia tapi tak bisa bicara. Matanya penuh api, pengalaman, tantangan. Kamu tahu ini bukan permainan. Lalu dia mundur, tepuk handuk, ceria. Sudah bersih, bagus. Aku duduk dengan jantung berdebar seperti lari kilometer. Malam makin sulit. Aku dengar langkahnya di koridor. Pintu kamarnya bunyi, tenggorokanku kering. Rasanya aku hampir hilang kendali, ingin mengaku. Tapi ingat kalimatnya, jangan percaya aku sepenuhnya. Aku mulai sadar, dia sengaja membawaku ke tepi jurang. Tapi yang harus melangkah adalah aku. Apakah aku siap? Atau ini cuma permainan untuk menguji seberapa jauh anak 20 tahun bisa dibawa? Puncaknya adalah saat kami berdua di ruang tamu. Ibu ke rumah teman. Lena nyalakan musik pelan, duduk di sofa, kaki terulur, tiba-tiba bertanya, "Kamu tahu apa yang paling berbahaya dari seorang wanita?" "Apa?" tanyaku. Saat dia tahu menginginkannya, tapi tidak bilang iya atau tidak. Aku terpaku. Itu pengakuan, tapi dia bilangnya seperti omongin cuaca. Dia tatap aku. Aku tak tahan tanya, "Kalau kamu mau apa?" Dia tersenyum, condongkan badan, hangatnya terasa, berbisik, "Biar kamu yang tahu sendiri." Lalu mundur. Aku duduk lama di kamar kosong, mencoba mencerna semuanya. Dia membuatku terpojok, hanya ada satu jalan keluar. Maju. Tapi aku siap.
Atau ini cuma permainannya untuk menguji berani aku? Malam itu terukir dalam ingatanku seperti terbakar. Siang hari aku coba melupakan, main bola dengan teman, minum kopi di depan rumah, tapi kegelisahan tak hilang. Aku tahu dia di rumah, dan aku seperti magnet, selalu kembali padanya. Larut malam, ibu sudah tidur. Aku berbaring, tak bisa tidur. Bayangannya muncul. Duduk di sofa, membawa rokok ke bibir, menatap langsung ke jiwaku. Setelah 20 menit, aku sadar. Kalau tidak bangun, aku gila. Aku keluar kamar, berjalan pelan, lampu dapur temaram. Aku berhenti. Dia di sana pakai kaos panjang, duduk di meja, merokok, asbak dan cangkir teh di depan. Dia lihat aku, tak kaget. Tidak bisa tidur. Katanya pelan, aku angkat bahu. Mau duduk? Katanya, aku duduk di seberangnya. Dia padamkan rokok, tatap aku lama, lalu tersenyum miring. Itu saja, ketemu, maksudmu? Katanya santai. Aku tidak mengerti, kamu sudah menunggu ini. Aku juga tahu kamu akan keluar. Pria selalu keluar. Aku diam, tenggorokanku kering. Jantung berdebar kencang, seperti tetangga bisa dengar. Dia ambil gelasku, tuang teh, dorong ke arahku. Minum, supaya tanganmu tidak gemetar. Aku ambil, tapi tak bisa minum. Tiba-tiba dia sentuh tanganku, bukan kebetulan, tapi sengaja. Jarinya kuat dan hangat, dengan cincin tipis. Kamu tahu, bisiknya, kamu orang baik, terlalu baik. Kalau aku jadi kamu, aku takut. Apa? Tanyaku pada diriku sendiri. Dia tersenyum, tatapannya menusuk, membuat kepalaku seperti dibom bunuh diri. Tak ada pikiran, hanya perasaan. Ini sengaja. Tanyaku, apa? Potongnya. Kamu sengaja menyiksaku. Dia tertawa, tapi bukan tertawa jahat. Tidak, aku cuma menunjukkan hidup bisa seperti ini, tanpa aturan. Dia mendekat. Aku bisa merasakan napas dan hangat kulitnya. Dalam hati aku menjerit, berhenti. Ibu ada di dekat sini. Ini tidak boleh. Tapi tubuhku tak mendengar. Kami diam saja. Dia condong sedikit, hampir menyentuh, berbisik, yuk, kita uji kamu berani sampai mana. Aku membeku, lalu dia mundur, bangkit, teguk teh dan bilang dingin, tidur saja, besok akan terlihat. Aku terpana. Kamu? Aku tanya. Aku, jawabnya dengan senyum. Aku sudah tahu semuanya. Dia pergi dari dapur, meninggalkanku sendiri. Aku duduk 10 menit seperti orang bodoh, pikiranku kacau. Apa itu ujian? Atau dia sendiri takut melangkah lebih jauh? Aku tidur, tapi tidak bisa. Setiap sel tubuhku terbakar. Rasanya, kalau aku maju saat itu, segalanya berubah. Tapi aku tidak. Malam itu akan menghantuiku selamanya, karena bukan soal apa yang terjadi, tapi aku sudah di tepi. Tiba-tiba aku sadar, malam itu dia memberiku cermin. Aku melihat diriku yang sebenarnya. Takut, bingung, tapi siap menyelam lebih dalam meski takut. Dan cermin itu aku bawa sepanjang hidup. Apakah itu godaan? Entahlah. Mungkin caranya mengatasi masa lalunya, merasa hidup walau sebentar. Atau mungkin aku memang kilatan api baginya. Tapi satu yang pasti, itu pelajaran dewasa pertamaku dan yang paling berharga. Kadang aku bertanya, bagaimana kalau anak-anakku suatu hari mengalami hal serupa? Bisakah mereka bertahan? Bisakah mereka hidup dengan bekas luka itu? Aku berharap iya, karena hidup selalu menemukan cara menguji kita melalui orang, keadaan, dan pertemuan aneh seperti ini. Jadi kalau kamu tanya, apakah aku menyesal? Aku jawab, tidak sama sekali. Karena yang disesali adalah yang tidak terjadi. Aku sudah mengalaminya, itu milikku. Rahasiaku, pelajaranku, bebanku, dan hadiahnya. Semua sekaligus. Kadang malam-malam aku duduk di dapur, minum teh, menatap jendela. Aku seperti mendengar langkahnya di balik pintu. Aku tersenyum, karena bayangan masa lalu itu bukan musuh. Dia pengingat. Pengingat bahwa aku dewasa bukan saat dapat KTP, tapi saat wanita itu masuk ke hidupku, membawa neraka di belakangnya dan memberiku malam yang hanya aku yang tahu. 20 tahun, dan aku masih belum bisa lupakan malam itu. Kalimat itu selalu terngiang dalam kepalaku, menyimpan rasa getir sekaligus kagum. Halo, aku Rina, 20 tahun, mahasiswi dari Kota Malang, Jawa Timur. Hidupku saat itu penuh dengan kebingungan antara ingin bebas dan memahami dunia dewasa yang masih terasa asing dan menakutkan.
Aku kira malam itu akan menjadi malam biasa, tapi ternyata semuanya berubah sejak Lena datang ke rumah kami. Lena adalah teman lama ibuku yang tiba-tiba muncul membawa aura berbeda dari semua orang yang pernah kukenal. Ibuku bilang, dia teman lama, kita sudah banyak lalui bersama. Tapi aku tahu, dia bukan sekadar teman lama. Sejak pertama melihatnya, matanya yang tajam dan penuh cerita membuatku merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang yang tahu semua rahasia dan kebohonganku. Tubuhnya tegap dan penuh percaya diri, dengan lekuk pinggul yang membuatku tak bisa mengalihkan pandangan, walau aku tahu aku harus menahan diri. Hari itu, aku hanya duduk di sofa menunggu ibuku menyiapkan teh. Sementara Lena melontarkan kata-kata yang seakan membuka tabir gelap kehidupan. Dia bicara tentang masa lalunya yang kelam, tentang penjara, tentang orang-orang yang dulu menjebaknya. Aku duduk membeku, mencoba mencerna kata-katanya yang terkesan santai tapi penuh arti. Lena tidak seperti perempuan biasa yang kukenal. Dia punya keberanian dan kejujuran yang menusuk hati. Saat ibu pergi ke pasar, Lena dan aku terdiam sejenak. Dia menyalakan rokok dengan gerakan santai di dekat jendela, lalu menatapku dengan senyum yang aneh. Kamu sudah 20 ya, masih muda tapi sudah pria. Aku tersedak teh yang baru saja kuhisap. Bau rokok dan parfum murah yang tajam masuk ke hidungku, membuat suasana semakin berat. Dia bilang, bodoh atau tidak, yang penting berani, sisanya bisa diatur. Aku merasa seperti berada di tengah permainan yang aku tak mengerti. Hari-hari berlalu, Lena tinggal lebih lama dari yang kukira. Rumah kami yang biasanya tenang berubah menjadi panggung sandiwara yang penuh ketegangan. Lena berjalan dengan percaya diri, seperti ratu di kastilnya sendiri. Dia tak segan membuka jubah mandinya sedikit di dapur, membiarkan dadanya terlihat, membuat darahku berdesir setiap kali melihatnya. Aku yang biasanya aktif keluar bersama teman-teman, kini lebih memilih tinggal di rumah hanya untuk bisa mencuri pandang ke arahnya. Suatu saat, ibu minta aku memperbaiki kran yang bocor. Aku berjongkok di bawah wastafel, tangan penuh sabun dan mulut mengumpat pelan. Lena duduk di sebelah, mengamati dengan penuh perhatian. Dia bilang, pria harus punya kepala dan tangan emas. Aku tersenyum kecut, tapi tahu dia tak sekadar bercanda. Tatapannya membuatku sadar, dia ingin tahu seberapa kuat aku. Malam itu, ibu pergi lembur, dan Lena mengajakku bicara serius di dapur. Dia bertanya, kamu pikir aku menakutkan? Aku jawab jujur, tidak, kamu berbeda. Dia tersenyum sinis, 20 tahun lalu aku juga sepertimu, tapi aku pernah mendekam di penjara selama 6 tahun. Itu bukan dongeng, itu kenyataan. Di sana, kamu jadi busuk atau seperti aku. Kata-katanya berat, tapi tanpa drama. Seperti membaca ramalan cuaca, tanpa emosi. Aku duduk terdiam, menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia berkata, orang tak berubah, kita cuma belajar hidup dengan beban kita. Aku mengangguk, merasa ada sesuatu dalam diriku yang mulai retak. Lena mulai membuka cerita tentang hidup yang penuh luka, kehilangan, dan pengkhianatan. Malam itu, aku menyadari betapa kecil dan belum siapnya aku menghadapi dunia nyata. Lena juga menantangku dengan tatapannya yang tajam, seolah ingin tahu apakah aku cukup berani untuk melangkah lebih jauh. Dia berkata, kamu terlalu lembut, dan yang lembut akan dihancurkan duluan. Aku hanya bisa diam, karena kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam hatiku. Tapi di balik itu semua, aku merasa ada daya tarik yang sulit aku jelaskan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menangkap sinyal-sinyal kecil dari Lena yang membuat hatiku berdebar. Sentuhan jarinya yang lama ketika memberikan potongan apel, tatapan matanya yang dalam, bahkan gerak-geriknya yang seolah sengaja menggoda. Aku tahu dia bermain, tapi aku tak tahu sampai di mana batasnya. Malam-malamku diwarnai dengan suara langkah Lena di koridor, bau rokoknya yang menusuk, dan ketegangan yang membuatku sulit tidur. Suatu malam, aku melihatnya duduk di dapur dengan jubah mandi, bekas luka di lututnya terlihat jelas. Dia tersenyum sinis saat aku menatapnya. Sakit? Tanyaku. Sakit itu saat dikhianati, sisanya bisa ditanggung, jawabnya. Lena terus menggoda dengan kata-kata dan sentuhan, membuatku merasa seperti berada di ujung jurang antara nafsu dan kekhawatiran. Suatu malam, dia duduk di sampingku di ruang tamu, menyalakan musik pelan dan bertanya, kamu tahu apa yang paling berbahaya dari seorang wanita?
Aku jawab, "Apa?" Dia berkata, "Saat dia tahu kamu menginginkannya tapi tidak bilang iya atau tidak." Aku terpaku, merasa seperti sedang diuji. Dia tersenyum, mendekat, dan berbisik, "Biar kamu yang tahu sendiri." Aku duduk terpaku, mencoba mencerna semua yang terjadi. Lena membuatku merasa seperti sedang berada di tengah permainan yang aku tak tahu aturannya. Malam itu, aku sadar aku sudah terjebak dalam kisah yang lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Beberapa hari kemudian, Lena pergi meninggalkan kami. Ibu mengantar sampai ke terminal, memeluk dan berpesan agar Lena hati-hati. Aku berdiri di sana, merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Ibu bilang, "Dia wanita baik. Aku senang kamu sempat mengenalnya." Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati aku ingin berteriak, "Ibu, kau tidak tahu separuh dari ceritanya." Waktu berlalu, aku berusaha melupakan. Tapi lupa bukan berarti hilang. Lena meninggalkan bekas luka yang aku bawa dalam diam. Aku merasa campuran antara marah, hormat, dan terima kasih. Dia mengajarkanku arti kehidupan tanpa topeng, tanpa dongeng, hanya kenyataan yang keras dan gelap. Kini aku sudah dewasa, menikah, punya keluarga. Tapi kadang saat bertengkar dengan istri, aku masih mendengar suara Lena di kepalaku. "Kamu terlalu serius." Dan aku tersenyum karena suara itu masih bekerja, mengingatkanku tentang pelajaran pertama yang paling berharga dalam hidup. Mungkin suatu hari, jika takdir mengizinkan, aku akan bertemu lagi dengannya. Tapi untuk sekarang aku memilih menyimpan Lena dalam kenangan sebagai misteri yang tak perlu dipecahkan, sebagai cermin yang pernah memperlihatkan siapa aku sebenarnya. 20 tahun, tapi kenangan itu masih membekas seperti luka yang belum kering. Aku Rina, 20 tahun, mahasiswi dari Kota Malang, dan kisah ini adalah bagian hidupku yang tak pernah kubagi pada siapapun, kecuali pada malam-malam sepi seperti ini. Semuanya bermula ketika ibuku bilang, "Besok teman lama ibumu akan datang." Kupikir itu hanya teman biasa. Tapi ketika Lena melangkah masuk, semuanya berubah. Lena bukan perempuan biasa. Dia punya aura kuat yang membuatku merasa seperti anak kecil yang sedang diawasinya. Matanya dalam, tajam, penuh pengalaman pahit yang tidak bisa kubaca dengan mudah. Tatapannya menusuk, seperti mengintip jauh ke dalam jiwaku. Hari itu, Lena berbicara tentang masa lalunya dengan santai, tentang penjara dan pengkhianatan. Kata-katanya membuatku tercengang. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa melewati semuanya dan tetap berdiri tegak seperti itu? Aku merasa seperti sedang menyaksikan sebuah film gelap yang tak pernah kubayangkan akan jadi nyata. Saat ibu pergi ke pasar, Lena menyalakan rokok di dekat jendela. Bau rokok dan parfum murahnya menyatu, membuatku terpesona sekaligus takut. Dia menatapku dan berkata, "Kamu sudah 20, sudah pria." Aku tersedak mencoba mengelak, tapi dia terus menggoda. Bodoh atau tidak, yang penting berani. Kata-katanya seperti tantangan yang sulit kutolak. Hari-hari berlalu, Lena tinggal lebih lama. Rumah kami yang dulu tenang berubah menjadi ladang permainan yang penuh ketegangan. Dia berjalan dengan percaya diri, tanpa malu menunjukkan pesonanya. Aku yang biasanya suka keluar dengan teman, kini lebih sering di rumah, hanya untuk bisa melihatnya dari kejauhan. Suatu kali, ibu memintaku memperbaiki keran bocor. Aku berjongkok di bawah wastafel, tangan penuh sabun, mengumpat pelan. Lena duduk di samping, mengamati dan berkata, "Pria harus punya kepala dan tangan emas." Aku tahu dia tidak sekadar bercanda. Tatapannya penuh makna, seperti ingin menguji ketangguhanku. Malam itu ibu pergi lembur, dan Lena mengajakku bicara serius. Dia bertanya, "Kamu pikir aku menakutkan?" Aku menjawab jujur, "Tidak, kamu berbeda." Dia tersenyum sinis. 20 tahun lalu aku seperti kamu. Tapi aku pernah mendekam di penjara selama 6 tahun. Itu bukan dongeng, itu kenyataan. Di sana kamu jadi busuk atau seperti aku. Kata-katanya berat tanpa drama, seperti ramalan cuaca yang tak bisa dihindari. Aku duduk terdiam, menyerap setiap kata. Lena berkata, "Orang tak berubah, kita cuma belajar hidup dengan beban kita." Aku mengangguk, merasakan ada sesuatu dalam diriku yang mulai retak. Dia membuka cerita tentang luka, kehilangan, dan pengkhianatan. Malam itu aku sadar betapa kecil dan belum siapnya aku menghadapi dunia nyata. Lena terus menggoda dengan tatapan dan sentuhan yang membuatku berdebar.
Suatu malam, dia duduk di sampingku, menyalakan musik pelan dan bertanya, "Kamu tahu apa yang paling berbahaya dari seorang wanita?" Aku jawab, "Apa?" Dia berkata, "Saat dia tahu kamu menginginkannya tapi tidak bilang iya atau tidak." Aku terpaku, merasa seperti sedang diuji. Dia tersenyum, mendekat dan berbisik, "Biar kamu yang tahu sendiri." Aku duduk terpaku, mencoba mencerna semua. Lena membuatku merasa seperti terperangkap dalam permainan yang aku tak tahu aturannya. Malam itu, aku sadar aku terjebak lebih dalam dari yang kupikir. Beberapa hari kemudian, Lena pergi. Ibu mengantarnya ke terminal dengan pelukan hangat. Aku berdiri di sana, merasa kehilangan bagian dari diriku. Ibu bilang, "Dia wanita baik. Aku senang kamu mengenalnya." Aku hanya mengangguk, tapi hatiku ingin berteriak, "Ibu, kau tidak tahu separuh ceritanya." Waktu berlalu, aku mencoba melupakan, tapi lupa bukan berarti hilang. Lena meninggalkan bekas luka yang aku bawa diam-diam. Aku merasa campuran marah, hormat, dan terima kasih. Dia mengajarkanku arti kehidupan tanpa topeng, tanpa dongeng, hanya kenyataan yang keras. Kini aku sudah dewasa, menikah, punya keluarga, tapi kadang saat bertengkar dengan istri, aku masih mendengar suara Lena, "Kamu terlalu serius." Aku tersenyum karena suara itu masih mengingatkanku pada pelajaran pertama yang paling berharga. Mungkin suatu hari, jika takdir mengizinkan, aku akan bertemu lagi dengannya. Tapi untuk sekarang, aku memilih menyimpan Lena sebagai misteri yang tak perlu dipecahkan, sebagai cermin yang pernah memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Aku masih ingat betapa gelisahnya aku saat Lena pertama kali datang ke rumah kami di kota kecil Malang itu. Waktu itu aku baru saja menginjak usia 20 tahun, usia yang katanya sudah dewasa, tapi aku masih merasa seperti anak kecil yang bingung dengan dunia sekitar. Aku Rina, mahasiswa jurusan sastra di Universitas Negeri, dan malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang tak pernah aku bayangkan. Ibuku, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai guru SD, tiba-tiba mengumumkan bahwa teman lama yang bernama Lena akan berkunjung dan menginap beberapa hari di rumah kami. Aku tak terlalu peduli, menganggap ini hanya tamu biasa yang sering datang silih berganti. Tapi begitu Lena melangkah masuk, aku langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. Dia bukan seperti wanita yang biasa kujumpai. Matanya gelap, dalam, penuh cerita yang tak terucapkan. Cara dia melihatku seperti menembus tulang dan daging, membuatku merasa kecil dan sekaligus penasaran. Lena tidak memakai baju yang terlalu mencolok, hanya blus sederhana dan celana panjang, tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat semua orang di ruangan itu seperti berhenti sejenak. Ibuku ceria menyambutnya, bercerita tentang masa lalu mereka yang penuh lika-liku. Tapi aku hanya duduk diam, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Saat kami duduk bersama di meja makan, Lena mulai melontarkan komentar yang membuatku tercengang. Dia bicara tentang penjara, tentang orang-orang yang pernah menjebaknya, dengan nada santai seolah sedang bercerita tentang cuaca. Aku berpura-pura tenang, tapi hatiku berdebar kencang. Bagaimana mungkin seseorang bisa melewati semua itu dan masih bisa tersenyum seperti dia? Ketika ibuku pergi ke dapur, Lena menyalakan rokok di dekat jendela dan menatapku dengan senyum kecil. "Kamu sudah 20, ya, sudah saatnya jadi pria sejati," katanya dengan suara pelan tapi penuh arti. Aku hampir tersedak teh yang baru saja kuhirup. Bau rokok dan parfum murahan yang tajam menyatu dalam udara membuat suasana semakin berat. Bodoh atau tidak, yang penting punya nyali, sisanya bisa diatur, tambahnya sambil tertawa kecil. Hari-hari berikutnya Lena tinggal lebih lama dari yang kukira. Rumah kami yang biasanya tenang berubah menjadi tempat penuh ketegangan dan rahasia. Dia berjalan dengan percaya diri, tanpa malu menunjukkan pesonanya yang liar dan bebas. Aku yang biasanya suka keluar bersama teman-teman, kini lebih memilih diam di rumah, hanya untuk bisa mencuri pandang ke arahnya. Suatu hari, ibu memintaku memperbaiki kran yang bocor. Aku berjongkok di bawah wastafel, tangan penuh sabun dan mulut mengumpat pelan. Lena duduk di samping, mengamati dan berkata, "Pria harus punya kepala dan tangan emas." Aku tersenyum kecut, tapi tahu dia tak sekadar bercanda. Tatapannya membuatku sadar, dia ingin menguji ketangguhanku. Malam itu, ibu pergi lembur, dan Lena mengajakku bicara serius di dapur. Dia bertanya, "Kamu pikir aku menakutkan?"
Aku jawab jujur. Tidak, kamu berbeda. Dia tersenyum sinis. 20 tahun lalu aku juga seperti kamu, tapi aku pernah mendekam di penjara selama 6 tahun. Itu bukan dongeng, itu kenyataan. Di sana, kamu jadi busuk atau seperti aku. Kata-katanya berat, tanpa drama, seperti membaca ramalan cuaca. Aku duduk terdiam, menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia berkata, "Orang tak berubah, kita cuma belajar hidup dengan beban kita." Aku mengangguk, merasa ada sesuatu dalam diriku yang mulai retak. Lena mulai membuka cerita tentang hidup yang penuh luka, kehilangan, dan pengkhianatan. Malam itu, aku menyadari betapa kecil dan belum siapnya aku menghadapi dunia nyata. Lena terus menggoda dengan tatapan dan sentuhan yang membuatku berdebar. Suatu malam, dia duduk di sampingku, menyalakan musik pelan dan bertanya, "Kamu tahu apa yang paling berbahaya dari seorang wanita?" Aku jawab, "Apa?" Dia berkata, "Saat dia tahu kamu menginginkannya tapi tidak bilang iya atau tidak." Aku terpaku, merasa seperti sedang diuji. Dia tersenyum, mendekat dan berbisik, "Biar kamu yang tahu sendiri." Aku duduk terpaku, mencoba mencerna semua yang terjadi. Lena membuatku merasa seperti sedang berada di tengah permainan yang aku tak tahu aturannya. Malam itu, aku sadar aku sudah terjebak dalam kisah yang lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Beberapa hari kemudian, Lena pergi meninggalkan kami. Ibu mengantar sampai ke terminal, memeluk, dan berpesan agar Lena hati-hati. Aku berdiri di sana, merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Ibu bilang, "Dia wanita baik. Aku senang kamu sempat mengenalnya." Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati aku ingin berteriak, "Ibu, kau tidak tahu separuh dari ceritanya." Waktu berlalu, aku berusaha melupakan, tapi lupa bukan berarti hilang. Lena meninggalkan bekas luka yang aku bawa dalam diam. Aku merasa campuran antara marah, hormat, dan terima kasih. Dia mengajarkanku arti kehidupan tanpa topeng, tanpa dongeng, hanya kenyataan yang keras dan gelap. Kini aku sudah dewasa, menikah, punya keluarga. Tapi kadang, saat bertengkar dengan istri, aku masih mendengar suara Lena di kepalaku, "Kamu terlalu serius." Dan aku tersenyum, karena suara itu masih bekerja, mengingatkanku tentang pelajaran pertama yang paling berharga dalam hidup. Mungkin suatu hari, jika takdir mengizinkan, aku akan bertemu lagi dengannya. Tapi untuk sekarang, aku memilih menyimpan Lena dalam kenangan sebagai misteri yang tak perlu dipecahkan, sebagai cermin yang pernah memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Aku masih ingat betul bagaimana malam itu udara di Malang terasa dingin menusuk tulang, tapi di dalam rumah kami, suasananya malah hangat dan penuh ketegangan yang tak terucapkan. Namaku Rina, 20 tahun, seorang mahasiswi yang baru saja memasuki dunia dewasa, tapi entah kenapa aku merasa seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan di tengah badai. Malam itu aku sadar, hidupku akan berubah selamanya. Ibuku, seorang guru SD yang sederhana tapi penuh kasih, memperkenalkan teman lamanya, Lena, yang datang berkunjung dan berencana tinggal beberapa hari di rumah kami. Awalnya aku mengira ini hanya tamu biasa, tapi begitu Lena melangkah masuk dengan tatapan matanya yang dalam dan penuh rahasia, aku tahu aku harus bersiap menghadapi sesuatu yang berbeda. Lena bukan wanita biasa. Cara dia berjalan, cara dia berbicara, bahkan cara dia menatapku membuat jantungku berdegup kencang. Dia terlihat seperti wanita yang telah melewati banyak luka hidup, tapi tetap berdiri tegak dengan kepala tinggi. Senyumnya yang penuh misteri dan sorot matanya yang tajam membuatku merasa seperti sedang diawasi oleh sosok yang tahu semua rahasia terdalamku. Hari-hari berlalu, dan Lena tinggal lebih lama dari yang kukira. Rumah kami yang biasanya penuh kehangatan berubah menjadi arena permainan yang penuh ketegangan dan rahasia. Aku yang biasanya suka keluar bersama teman-teman, kini lebih memilih diam di rumah, hanya untuk bisa mencuri pandang ke arahnya. Setiap gerak-geriknya, setiap kata yang dia ucapkan, seolah menyihirku dan membuatku sulit bernafas. Suatu hari, ibu memintaku memperbaiki kran yang bocor. Aku berjongkok di bawah wastafel, tangan penuh sabun dan mulut mengumpat pelan. Lena duduk di samping, mengamati dan berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Pria harus punya kepala dan tangan emas."
Tatapannya membuatku sadar, dia ingin menguji ketangguhanku, dan aku merasa tertantang. Malam itu, setelah ibu pergi lembur, Lena mengajakku bicara serius di dapur. Dia bertanya, "Kamu pikir aku menakutkan?" Aku menjawab jujur, "Tidak, kamu berbeda." Dia tersenyum sinis. 20 tahun lalu, aku juga seperti kamu, tapi aku pernah mendekam di penjara selama 6 tahun. Itu bukan dongeng, itu kenyataan. Di sana, kamu jadi busuk atau seperti aku. Kata-katanya berat dan tanpa drama, seperti membaca ramalan cuaca yang tak bisa dihindari. Aku duduk terdiam, menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia berkata, "Orang tak berubah, kita cuma belajar hidup dengan beban kita." Aku mengangguk, merasa ada sesuatu dalam diriku yang mulai retak. Lena mulai membuka cerita tentang hidup yang penuh luka, kehilangan, dan pengkhianatan. Malam itu, aku menyadari betapa kecil dan belum siapnya aku menghadapi dunia nyata. Lena terus menggoda dengan tatapan dan sentuhan yang membuatku berdebar. Suatu malam, dia duduk di sampingku, menyalakan musik pelan dan bertanya, "Kamu tahu apa yang paling berbahaya dari seorang wanita?" Aku jawab, "Apa?" Dia berkata, "Saat dia tahu kamu menginginkannya, tapi tidak bilang iya atau tidak." Aku terpaku, merasa seperti sedang diuji. Dia tersenyum, mendekat, dan berbisik, "Biar kamu yang tahu sendiri." Aku duduk terpaku, mencoba mencerna semua yang terjadi. Lena membuatku merasa seperti sedang berada di tengah permainan, yang aku tak tahu aturannya. Malam itu, aku sadar aku sudah terjebak dalam kisah yang lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Beberapa hari kemudian, Lena pergi meninggalkan kami. Ibu mengantar sampai ke terminal, memeluk, dan berpesan agar Lena hati-hati. Aku berdiri di sana, merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Ibu bilang, "Dia wanita baik, aku senang kamu sempat mengenalnya." Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati aku ingin berteriak, "Ibu, kau tidak tahu separuh dari ceritanya." Waktu berlalu aku berusaha melupakan, tapi lupa bukan berarti hilang. Lena meninggalkan bekas luka yang aku bawa dalam diam. Aku merasa campuran antara marah, hormat, dan terima kasih. Dia mengajarkanku arti kehidupan tanpa topeng, tanpa dongeng, hanya kenyataan yang keras dan gelap. Kini aku sudah dewasa, menikah, punya keluarga, tapi kadang saat bertengkar dengan istri, aku masih mendengar suara Lena di kepalaku, "Kamu terlalu serius." Dan aku tersenyum, karena suara itu masih bekerja, mengingatkanku tentang pelajaran pertama yang paling berharga dalam hidup. Mungkin suatu hari, jika takdir mengizinkan, aku akan bertemu lagi dengannya. Tapi untuk sekarang, aku memilih menyimpan Lena dalam kenangan sebagai misteri yang tak perlu dipecahkan, sebagai cermin yang pernah memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Kalimat itu terus bergema di kepalaku, "Kamu terlalu serius." Aku Rina, 20 tahun, mahasiswi yang hidupnya berubah total sejak Lena datang ke rumah kami di Malang. Malam itu adalah awal dari sebuah kisah yang membekas dalam jiwa, kisah yang tak pernah kubagi selain kepada diriku sendiri dan malam-malam kelabu yang sunyi. Ibuku, seorang guru yang sederhana dan penuh perhatian, memperkenalkan Lena sebagai teman lama yang akan tinggal beberapa hari di rumah kami. Awalnya aku mengira itu hanya tamu biasa, tapi begitu Lena melangkah masuk, aku tahu aku harus siap menghadapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Matanya yang gelap dan penuh misteri membuatku merasa seperti anak kecil yang sedang diawasi oleh sosok yang tahu semua rahasia hidupku. Lena bukan wanita biasa. Dia punya aura kuat yang memikat sekaligus menakutkan. Cara dia berbicara, berjalan, dan menatapku membuat jantungku berdegup kencang. Dia adalah wanita yang telah melewati banyak luka hidup, tapi tetap berdiri tegak dengan kepala tinggi dan senyum penuh rahasia. Hari-hari berlalu, dan Lena tinggal lebih lama dari yang kukira. Rumah kami berubah menjadi arena permainan penuh ketegangan dan rahasia. Aku yang biasanya aktif bersama teman-teman, kini lebih memilih diam di rumah, hanya untuk mencuri pandang ke arahnya. Setiap kata dan gerakannya seolah menyihirku, membuatku sulit bernapas. Suatu hari, ibu memintaku memperbaiki keran bocor. Aku berjongkok di bawah wastafel, tangan penuh sabun, mengumpat pelan. Lena duduk di samping, mengamati dan berkata, "Pria harus punya kepala dan tangan emas." Tatapannya penuh makna, seperti ingin menguji ketangguhanku.
Aku merasa tertantang dan sekaligus takut. Malam itu, setelah ibu pergi lembur, Lena mengajakku bicara serius di dapur. Dia bertanya, "Kamu pikir aku menakutkan?" Aku jawab, jujur, "Tidak, kamu berbeda." Dia tersenyum sinis. 20 tahun lalu aku juga seperti kamu, tapi aku pernah mendekam di penjara selama 6 tahun. Itu bukan dongeng, itu kenyataan. Di sana, kamu jadi busuk atau seperti aku. Kata-katanya berat tanpa drama, seperti ramalan cuaca yang tak bisa dihindari. Aku duduk terdiam, menyerap setiap kata. Dia berkata, "Orang tak berubah, kita cuma belajar hidup dengan beban kita." Aku mengangguk, merasa ada sesuatu dalam diriku yang mulai retak. Lena membuka cerita tentang luka, kehilangan, dan pengkhianatan. Malam itu aku sadar betapa kecil dan belum siapnya aku menghadapi dunia nyata. Lena terus menggoda dengan tatapan dan sentuhan yang membuatku berdebar. Suatu malam, dia duduk di sampingku, menyalakan musik pelan dan bertanya, "Kamu tahu apa yang paling berbahaya dari seorang wanita?" Aku jawab, "Apa?" Dia berkata, "Saat dia tahu kamu menginginkannya, tapi tidak bilang iya atau tidak." Aku terpaku, merasa seperti sedang diuji. Dia tersenyum, mendekat, dan berbisik, "Biar kamu yang tahu sendiri." Aku duduk terpaku, mencoba mencerna semua. Lena membuatku merasa seperti sedang berada di tengah permainan yang aku tak tahu aturannya. Malam itu aku sadar aku sudah terjebak dalam kisah yang lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Beberapa hari kemudian, Lena pergi meninggalkan kami. Ibu mengantar sampai ke terminal, memeluk dan berpesan agar Lena hati-hati. Aku berdiri di sana, merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Ibu bilang, "Dia wanita baik. Aku senang kamu sempat mengenalnya." Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati aku ingin berteriak, "Ibu, kau tidak tahu separuh dari ceritanya." Waktu berlalu, aku berusaha melupakan. Tapi lupa bukan berarti hilang. Lena meninggalkan bekas luka yang aku bawa dalam diam. Aku merasa campuran antara marah, hormat, dan terima kasih. Dia mengajarkanku arti kehidupan tanpa topeng, tanpa dongeng, hanya kenyataan yang keras dan gelap. Kini aku sudah dewasa, menikah, punya keluarga. Tapi kadang, saat bertengkar dengan istri, aku masih mendengar suara Lena di kepalaku. "Kamu terlalu serius." Dan aku tersenyum, karena suara itu masih mengingatkanku tentang pelajaran pertama yang paling berharga dalam hidup. Mungkin suatu hari, jika takdir mengizinkan, aku akan bertemu lagi dengannya. Tapi untuk sekarang, aku memilih menyimpan Lena dalam kenangan sebagai misteri yang tak perlu dipecahkan, sebagai cermin yang pernah memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Namaku Rina, 20 tahun, seorang mahasiswi di Malang yang masih mencari jati diri di tengah pergulatan usia muda dan dunia yang penuh teka-teki. Saat Lena datang ke rumah kami, aku hanya menganggapnya sebagai teman lama ibu yang biasa-biasa saja. Tapi pandangannya yang tajam dan senyumnya yang misterius segera membuatku sadar bahwa aku akan terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Lena adalah wanita yang telah melewati banyak luka dalam hidupnya. Matanya menyimpan rahasia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan caranya berbicara penuh dengan kejujuran yang brutal. Dia tidak takut membicarakan masa lalunya yang kelam, termasuk 6 tahun yang dihabiskannya di balik jeruji besi. Aku, yang masih muda dan polos, merasa seperti sedang diajari pelajaran hidup yang keras oleh seseorang yang tak pernah mengenal kata menyerah. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Lena di rumah kami membuat suasana menjadi berbeda. Dia berjalan dengan percaya diri, tanpa takut memamerkan pesonanya yang liar dan bebas. Aku yang biasanya aktif di luar rumah, kini lebih sering tinggal diam, hanya untuk bisa melihatnya dari jauh. Setiap kata dan gerakannya membuat hatiku berdebar dan pikiranku kacau. Suatu malam, ketika ibu pergi lembur, Lena mengajakku bicara serius. Dia bertanya apakah aku menganggapnya menakutkan. Aku menjawab jujur bahwa dia berbeda dari wanita lain yang kukenal. Dia lalu bercerita tentang kehidupannya yang keras, tentang bagaimana di penjara, seseorang harus memilih antara menjadi busuk atau menjadi kuat seperti dirinya. Kata-katanya menembus hatiku, mengajarkan bahwa hidup tidak selalu adil dan penuh dengan luka yang harus diterima.
Lena juga menguji keberanianku dengan tatapan dan sentuhan yang membuatku bingung dan tergoda. Dia bertanya apa yang paling berbahaya dari seorang wanita, dan jawabannya adalah ketika dia tahu kamu menginginkannya, tapi tidak memberi kepastian. Aku merasa seperti sedang berada di tengah permainan yang tidak aku mengerti aturannya, terjebak antara nafsu dan ketakutan. Ketika Lena akhirnya pergi, aku merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ibu menganggapnya sebagai wanita baik, tapi aku tahu ada sisi lain yang tak pernah diceritakan. Waktu berlalu, aku mencoba melupakan, tapi jejak Lena tetap ada dalam hatiku. Dia mengajarkanku arti hidup tanpa topeng, tanpa kebohongan, hanya kenyataan yang pahit tapi nyata. Kini, aku sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Namun, suara Lena masih sering hadir dalam pikiranku, mengingatkanku untuk tidak terlalu serius dan selalu berani menghadapi hidup. Mungkin suatu hari, takdir akan mempertemukan kami lagi. Tapi untuk saat ini, aku memilih menyimpan cerita ini sebagai rahasia yang hanya aku yang tahu, sebagai cermin yang pernah memantulkan siapa aku sebenarnya dalam perjalanan menjadi dewasa. Aku tahu malam itu akan selalu menjadi bagian dari hidupku, meski aku sudah berusaha melupakannya berkali-kali. Aku, Rina, 20 tahun, seorang mahasiswi dari Malang yang terjebak dalam kisah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Lena, wanita dengan masa lalu kelam itu, telah mengubah pandanganku tentang dunia dan diriku sendiri. Ketika Lena pertama kali datang ke rumah kami, aku hanya menganggapnya sebagai teman lama ibu yang biasa-biasa saja, tapi matanya yang penuh cerita dan senyumnya yang penuh teka-teki segera menarik perhatianku. Dia bukan sekadar tamu, melainkan badai yang masuk dan mengguncang kehidupanku yang tenang. Lena bercerita tentang hidupnya yang keras, tentang waktu 6 tahun di penjara yang membentuknya menjadi wanita kuat dan tak kenal takut. Aku yang masih muda dan polos merasa seperti diperhadapkan pada cermin gelap yang memantulkan bayangan diriku yang belum matang. Kata-katanya tajam dan jujur, seperti pisau yang menyayat hatiku, memaksa aku untuk melihat dunia tanpa ilusi. Hari-hari berlalu dan Lena tinggal lebih lama dari yang kukira. Dia berjalan di rumah dengan percaya diri, tanpa takut menunjukkan pesonanya yang liar. Aku, yang biasanya aktif keluar bersama teman-teman, kini lebih sering diam di rumah, terperangkap dalam pesonanya yang memabukkan. Sentuhan dan tatapannya membuatku bingung dan tergoda, seolah dia tahu betul cara bermain dengan perasaanku. Suatu malam, saat ibu pergi lembur, Lena mengajakku bicara serius di dapur. Dia bertanya apakah aku takut padanya. Aku jawab jujur bahwa dia berbeda. Dia lalu membagikan kisah hidupnya tanpa ragu, mengungkapkan bahwa di penjara seseorang harus memilih antara menjadi busuk atau bertahan menjadi seperti dirinya. Aku terdiam, menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya, merasa betapa kecil dan rapuhnya aku di hadapannya. Lena juga menguji keberanianku dengan pertanyaan dan sentuhan yang membuatku berdebar. Dia bertanya apa yang paling berbahaya dari seorang wanita, dan jawabannya adalah ketika dia tahu kamu menginginkannya, tapi tidak memberi kepastian. Aku merasa seperti berada di tengah permainan yang aku tidak mengerti aturannya, terjebak antara nafsu dan ketakutan. Ketika Lena pergi, aku merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ibu menganggapnya wanita baik, tapi aku tahu ada sisi lain yang tak pernah diceritakan. Waktu berlalu, aku berusaha melupakan, tapi jejak Lena tetap ada dalam hatiku. Dia mengajarkanku arti hidup tanpa topeng, tanpa kebohongan, hanya kenyataan yang pahit tapi nyata. Sekarang, aku sudah dewasa, menikah, dan punya keluarga. Namun, suara Lena masih sering hadir dalam pikiranku, mengingatkanku untuk tidak terlalu serius dan selalu berani menghadapi hidup. Mungkin suatu hari, takdir akan mempertemukan kami lagi. Tapi untuk sekarang, aku memilih menyimpan kisah ini sebagai rahasia, sebagai cermin yang pernah memantulkan siapa aku sebenarnya dalam perjalanan menjadi dewasa. Aku tak pernah membayangkan betapa sebuah malam bisa mengubah segalanya. Namaku Rina, 20 tahun, mahasiswi yang hidupnya tiba-tiba berliku saat Lena datang mengisi ruang yang selama ini terasa kosong. Malam itu di sebuah rumah sederhana di Malang, aku belajar bahwa kedewasaan bukan hanya soal umur, tapi tentang bagaimana kita menghadapi bayang-bayang gelap di dalam diri dan orang lain. Lena, teman lama ibuku, bukan perempuan biasa. Tatapan matanya yang dalam dan penuh luka membuatku sadar betapa kecil dan rapuhnya aku.
Dia bercerita tentang masa lalu kelamnya, tentang 6 tahun yang dihabiskan di balik jeruji besi, tentang bagaimana hidupnya penuh dengan pengkhianatan dan kesakitan. Kata-katanya bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup yang brutal dan jujur, yang selama ini belum pernah kudengar. Hari-hari berlalu, Lena tinggal lebih lama di rumah kami, dan aku mulai merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Dia berjalan dengan penuh percaya diri, tanpa malu menampakkan pesona liar yang membuatku sulit berpaling. Aku yang biasanya bebas berkumpul dengan teman, kini lebih sering diam dan memandanginya dari kejauhan, terperangkap dalam tarikan yang tak bisa kutolak. Suatu malam saat ibuku pergi lembur, Lena mengajakku bicara di dapur. Dia bertanya apakah aku takut padanya. Aku menjawab jujur bahwa dia berbeda dari semua yang kukenal. Dengan senyum sinis, dia mengaku bahwa hidupnya keras, dan di penjara seseorang harus memilih antara menjadi busuk atau bertahan seperti dirinya. Aku terdiam, menyerap tiap kata yang terlontar, merasakan bagaimana dunia yang kukenal mulai runtuh. Lena terus menggoda dengan tatapan dan sentuhan yang membuat jantungku berdebar tak karuan. Saat dia bertanya apa yang paling berbahaya dari seorang wanita, aku terdiam. Jawabannya, saat dia tahu kamu menginginkannya, tapi tidak memberimu kepastian. Aku merasa seperti terjebak dalam permainan yang aku tak mengerti aturannya, bingung antara keinginan dan ketakutan. Ketika akhirnya Lena pergi, aku merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Ibuku menganggapnya wanita baik, tapi aku tahu ada sisi lain yang tersembunyi. Waktu berlalu, aku mencoba melupakan, tapi bayangannya tetap melekat dalam hatiku. Lena mengajarkanku arti kehidupan tanpa topeng, tanpa dongeng, hanya kenyataan yang pahit namun nyata. Kini, aku sudah dewasa memiliki keluarga yang kucintai. Namun, suara Lena masih sering hadir, mengingatkanku untuk tidak terlalu serius dan selalu berani menghadapi hidup. Mungkin suatu hari, takdir akan mempertemukan kami lagi. Tapi untuk sekarang, aku memilih menyimpan kisah ini sebagai rahasia, sebagai cermin yang pernah memantulkan siapa aku sebenarnya, seorang perempuan yang belajar menjadi dewasa melalui luka dan rahasia yang tak terucapkan. 20 tahun, dan malam itu masih mengusikku setiap kali aku sendiri. Aku Rina, perempuan muda dari Malang yang hidupnya berubah total sejak kehadiran Lena, teman lama ibuku yang datang dengan segala luka yang tak terkatakan. Malam itu bukan hanya tentang tatapan tajam dan senyum penuh misteri, tapi tentang bagaimana dunia nyata menamparku tanpa ampun. Lena datang dengan aura yang berbeda. Matanya bukan sekadar jendela jiwa, tapi pintu menuju kegelapan yang selama ini asing bagiku. Kisahnya tentang penjara, pengkhianatan, dan bertahan hidup di tengah badai mengajarkanku bahwa kehidupan tidak selalu indah seperti dongeng. Aku yang masih muda dan penuh harapan, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan keras yang membuatku terpana. Hari-hari berlalu, Lena tinggal lebih lama dari yang kukira. Rumah kami berubah menjadi panggung drama yang penuh ketegangan. Dia berjalan dengan percaya diri, tanpa ragu menunjukkan sisi liar yang membuatku terperangah. Aku yang dulu bebas berkumpul dengan teman, kini lebih sering terdiam di rumah, terjebak dalam pesona yang sulit kujelaskan. Suatu malam, saat ibu pergi lembur, Lena mengajakku bicara serius. Dia bertanya apakah aku takut padanya. Aku menjawab jujur bahwa dia berbeda. Dengan senyum sinis, dia bercerita tentang masa lalu kelamnya di balik jeruji besi, tentang bagaimana hidup memaksanya memilih antara menjadi busuk atau bertahan menjadi seperti dirinya. Kata-katanya menusuk, membuatku merasa kecil dan rapuh. Lena terus menggoda dengan tatapan dan sentuhan yang membuat jantungku berdebar. Saat dia bertanya apa yang paling berbahaya dari seorang wanita, aku terdiam. Jawabannya, saat dia tahu kamu menginginkannya tapi tidak memberimu kepastian. Aku merasa seperti terperangkap dalam permainan yang aku tak mengerti aturannya, bingung antara keinginan dan ketakutan. Ketika Lena akhirnya pergi, aku merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa kuungkapkan. Ibu menganggapnya wanita baik, tapi aku tahu ada sisi lain yang tersembunyi. Waktu berlalu, aku mencoba melupakan, tapi bayangannya tetap melekat dalam hatiku. Lena mengajarkanku arti hidup tanpa topeng, tanpa ilusi, hanya kenyataan pahit yang harus diterima. Kini, aku sudah dewasa, punya keluarga, tapi suara Lena masih menghantui pikiranku. Dia mengingatkanku untuk tidak terlalu serius dan berani menghadapi hidup apa adanya.
Mungkin suatu hari takdir akan mempertemukan kami lagi. Tapi untuk sekarang, aku menyimpan kisah ini sebagai rahasia yang hanya aku tahu. Sebagai cermin yang pernah memantulkan siapa aku sebenarnya. Seorang perempuan yang belajar dewasa melalui luka dan rahasia yang tak terucapkan.